Hai teman-teman semua, saya mau live. Tadi ada gangguan live-nya. Jadi saya lagi mau kirim ke seorang teman, sebenarnya medical veteran yang akan membantu saya hari ini. Kita live bareng bersama teman-teman veteran. Halo. Halo dok. Ya, kenapa ya? Gak bisa ya tadi ya? Iya maaf ya dok. Aduh, jadi banyak. Ya. Ups, lah. Kok left? Kok dia left? Jangan left dong. Hmm. Ye. Malam ini kita mau bicarain tentang masalah gangguan tidur. Jadi kita mau bicara tentang masalah gangguan tidur dan mudah-mudahan ini ada gangguan beberapa kali ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan coba minta tolong Prof. Asep. Halo Kang Asep, sehat-sehat selalu ya. Saya kebetulan lagi coba minta bersama dengan dari medical veteran, belum ada. Masih lama nih. Kenapa nih waiting for medical veteran? Saya kira saya pikir ini dulu aja ya. Oke. Halo dok. Ya, halo. Ya ampun maaf banget ya dok. Sempat ada gangguan banyak banget nih kayaknya dari tadi. Ya, kenapa ya? Kalau Kayak tadi saya request tapi dokternya nggak bisa. Terus tadi pas ketika saya gantian yang request, kayaknya juga nggak bisa. Jadi bingung. iya. Oke Ya deh. sudah. Yang penting ini mudah-mudahan lancar. Iya amin. Oke. Oke, Yuk, kita mulai aja kali ya dok. ya Kita mulai ya silakan. Ya, semua. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Kita sekarang ada di live session dari Medical Veteran Project yang mengambil tema sadness atau sleeping abnormality during pandemic gitu. Nah, sekarang kita bersama Dokter Andri psikosomatik nih. Mungkin dokter mau sapa-sapa dulu pemirsa di rumah, audiens. ya terima kasih pertama kali kepada medical veteran yang sudah mengundang saya di sini. Teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah bergabung bersama, thank you yang sudah menyempatkan diri malam minggunya ditemani oleh kami ya. Karena pastinya nih lagi malam mingguan, tetapi karena during pandemic, mantap kalau tetap di rumah aja ya. Jadi kita dengerin aja ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi malam minggunya lebih bermanfaat lah ya dok. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, sebelumnya mungkin dikenalin juga dok, gimana nih dokter Andri psikosomatik, eh, mungkin prakteknya di mana atau bidangnya dalam bidang apa gitu dok, spesialisnya. Ya, nama saya sebenarnya Andri aja sih, bukan Andri Oh psikosomatik. iya, Itu oh, psikosomatik. dok. Memang tagarnya Andri psikosomatik buat cari-cari video YouTube juga ya. Jadi saya selama ini sudah 12 tahun menjadi seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau dikenal sebagai psikiater. 10 tahun belakangan memang lebih menekuni bidang psikosomatik sebagai salah satu bagian dari gangguan kejiwaan yang paling sering terjadi di dalam praktek keseharian gitu. Dan ya di praktek di Rumah Sakit Omni Alam Sutra juga menjadi staf pengajar di FKIK Ukrida dari Oh, sejak 2 tahun lalu. oke, baik. Jadi teman-teman sekarang udah lebih kenal ya sama dokter Andri. Dokter Andri aja, nggak ada dokter Andri psikosomatik. Cuma itu hashtag aja ya dok, Mm-mm. biar Ya, orang-orang lebih kenal. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya untuk eh, pertanyaan
pertanyaan pertama nih dok, kan sekarang kita Ya. lagi pandemi ini, kita semua mengerjakan segala sesuatu di rumah, kayak Hmm. bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu pasti kan bebannya bukannya tambah sedikit santai-santai, tapi tambah banyak gitu dok. Nah, ada Hmm. nggak sih dok sebenarnya hubungan pandemi ini terhadap gangguan kecemasan gitu dok? Itu sudah Dan dilakukan. Jadi gimana? dalam 5 bulan sejak pandemi ke belakang, kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sudah membuat laporan bahwa masalah kejiwaan itu termasuk depresi cemas itu lebih dari 60% responden yang berjumlah sekitaran 4.000. Jadi di dalam website kita di pwdskji.org itu ya, kita membuat satu survei berkaitan dengan masalah pandemi ini dan gangguan kejiwaan yang terkait diantaranya. Dan dikatakan pada 4.000 lebih responden dinyatakan ada gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan depresi dan cemas. Jadi memang kalau kita lihat pandemi ini sangat punya efek ya terhadap kondisi kesehatan jiwa seseorang. Sangat berefek ya dok. Nah, untuk depresi, gangguan cemas itu sendiri sebenarnya ada nggak sih dok hubungannya dengan sleeping abnormality ini? Jadi gangguan tidurnya gitu dok khususnya. Ya, gangguan tidur dalam artian sebenarnya banyak ya sebenarnya. Kalau ada insomnia atau kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur atau tidurnya tuh pendek gitu ya jam tidurnya. Ada juga yang hipersomnia. Dan kalau kita bicara tentang gangguan tidur itu sebenarnya di dalam beberapa kali saya berkesempatan menulis atau membuat suatu podcast berkaitan dengan itu, saya bilang bahwa gangguan tidur itu merupakan pintu masuk ya mengarah ke gangguan kejiwaan yang lain gitu. Jadi banyak sekali gangguan kejiwaan yang seperti cemas, gangguan cemas itu atau depresi, skizofrenia, psikotik ya itu berkaitan dengan masalah tidur ataupun kondisi tidur itu sendiri menjadi satu gangguan yang kita bilang insomnia primer dan merupakan kompetensi dasar dari seorang dokter umum untuk menangani masalah gangguan tidur ini gitu. Jadi sampai saat ini kalau belum berubah ya, kalau 2012 kan dari sejak itu dari standar kompetensi dokter Indonesia, insomnia atau gangguan tidur itu merupakan kompetensi dari dokter umum untuk menanganinya secara tuntas gitu. Kecuali ada ya, ada gangguan lain yang berkaitan dengan itu atau mengalami gangguan kejiwaan yang berat, yang lain seperti depresi, nah itu baru dirujuk ke dokter jiwa. Kalau enggak ya diobatin sama teman-teman dokter umum. Oh, berarti teman-teman di sini nih calon-calon dokter umum, Hmm, kita harus bisa mengatasi insomnia dan gangguan tidur ini secara tuntas, teman-teman. Gitu. betul. Jadi ya udah ini live-nya harus diperhatikan banget. Ini kuliah gratis. Oke. Oke, kalau gitu dok, lanjut. Sebenarnya definisi gangguan tidur sendiri itu apa sih? Mungkin terkhusus untuk insomnia dan hipersomnia itu apa? Ya, kalau insomnia adalah ada 3 faktor yang berkaitan dengan gangguan insomnia ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, gangguan kejiwaan itu adalah gangguan di dalam fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari. Itu secara umum ya gangguan kejiwaan. Nah, jadi kalau gangguan insomnia ini terkait dengan 3 faktor, yaitu sulit memulai tidur, sulit mempertahankan tidur, dan satu lagi waktu tidurnya terlalu pendek sehingga dia terbangun awal. Misalnya jam 2 udah bangun seperti itu dan tidak bisa tertidur lagi. Nah, kalau sampai mengganggu kondisi kehidupannya, maka dia dikatakan mengalami gangguan insomnia. Karena ada beberapa teman mungkin yang sengaja meniatkan diri. Misalnya nih malam minggu nih sekarang. Ah, saya mau begadang deh gitu ya. Meniatkan diri itu namanya bukan insomnia karena diniatin ya. Kalau dia insomnia itu biasanya kalau dia mengalami suatu kondisi yang tadi disebutkan, tadi 3 tadi ya. Nah, apa bedanya dengan insomnia dengan hipersomnia atau kebanyakan tidur? Nah, kalau kebanyakan tidur itu kalau dari terminologinya, maka waktu tidur yang normal itu kan antara 6 jam sampai 9 jam. Ya.
kalau kita mau bicara tentang tidur itu sekitar itu. Kalau di berbagai kasus 7 sampai 9 jam sih kebanyakan dikatakan yang disebut tidur normal. Nah, hipersomnia itu kalau lebih dari 10 jam. Jadi kalau orang yang setiap harinya lebih tidur dari 10 jam dan ada tambahan lagi biasanya yaitu di dalam kondisi bangunnya pun dia masih merasakan kantuk yang luar biasa. Tapi tidak sampai mengalami katapleksi atau tiba-tiba brok tidur kayak orang nggak ada apa ototnya gitu ya, jadi plek gitu ya. Enggak. Itu kalau itu namanya narkolepsi sebabnya. Kalau tidur yang tiba-tiba gitu kayak lagi ada tuh orang sampai bisa kecelakaan. Jadi lagi naik motor tiba-tiba yang tidur gitu. Jadi udah nggak bisa tertahan. Nah kalau hipersomnia dia masih bisa ditahan. Jadi dia tidurnya tuh lama, lebih dari 10 jam. Terus kemudian udah ngebangun pun dari masih terngantuk-ngantuk. Nah itu kita sebut hipersomnia gitu. Oke, itu hipersomnia sama insomnia ya, Dok. Oke, selanjutnya nih, Dok, seberapa banyak sih sebenarnya orang di dunia ini atau Hmm, di ya atau bahkan seberapa banyak sih pasien yang datang ke dokter dengan gangguan tidur ini? iya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan kondisi yang berkaitan dengan masalah insomnia sendiri, itu dikatakan dari berbagai penelitian sepertiga penduduk dunia pernah mengalami fase insomnia gitu. Hmm, Jadi ada tuh orang yang mengalami fase insomnia pada kondisi tertentu seperti itu dalam sepertiga kehidupannya. Tapi kalau dia sudah didiagnosis gangguan insomnia seperti tadi kita balik ke diagnostik aja, yaitu bahwa kondisi itu berkaitan dengan ketidakmampuan dia untuk menjalani fungsinya gitu. Itu hmm. kalau dia sudah mengalami insomnia yang mengganggu kehidupan atau mengalami kondisi gangguan kejiwaan. Itu cukup banyak sih. Saya kira saya juga pernah mengalami gejala insomnia gitu ya. Oh Uh, ya, Iya, jadi nggak bisa tidur, nggak ngantuk gitu sampai jam 3 pagi. Nah baru mulai tidur tuh jam tidur gitu. 5. Iya, Oh, gitu. Jadi kita bisa tuh mengalami itu gitu. Misalnya tidurnya tapi kalau orang itu normal, biasanya tuh hari ini, misalnya hari Senin nih, dia nggak bisa tidur nih. Sampai Selasa dia nggak bisa tidur. Nah, Selasanya itu biasanya dia catch up gitu. Jadi dia akan tidur di hari Selasa itu lebih banyak daripada biasanya kayak tidur gitu. gitu ya, Dok, ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia Hmm. bisa kayak ngambil gitu, ngambil waktu untuk tidur itu gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya ini, Dok, yang pasien yang datang ke dokter itu banyak gak, Dok, yang mengalami gangguan tidur kayak gini? Banyak, apalagi di masa pandemi ini. Oh, Ya, banyak. hampir seperempat pasien itu mengalami gangguan tidur. Begitu. Itu juga seringkali menjadi problem baru ya di masa pandemi ini orang mulai mengalami kesulitan tidur, mungkin sebenarnya lebih karena ketegangan ya. Jadi dia ada proses ketegangan di dalam otaknya dan membuat dia kesulitan tidur seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup banyak juga apalagi pas pandemi ini ya, Dok. Betul. Sebenarnya, Dok, penyebab utamanya tuh apa sih gangguan tidur ini? Kalau dilihat dari insomnia primer itu memang kita nggak pernah bisa tahu secara pasti. Orang bisa aja mengalami fase kesulitan tidur, tapi biasanya kalau yang saya pernah temui pada anak-anak muda khususnya seusia 20-an itu karena pola tidur. Jadi pola tidur yang terbentuk itu tidak baik gitu ya. Contohnya biasanya suka excuse kita ya teman-teman dokter ataupun medical students kalian tuh beberapa ada yang misalnya nggak bisa tidur dan bukan karena nggak bisa tidur sih, emang nggak bisa tidur karena kalau tidur siapa yang jaga gitu ya. Atau Ada belajar soalnya. terlalu lama gitu ya. Teman-teman yang arsitek, yang sekolah arsitek, anak-anak digital juga ya, sekarang banyak lah pokoknya. Nah akhirnya dijadiin kebiasaan. Awalnya kayaknya tuh sesuatu panggilan yang berkaitan dengan tugas, mau nggak mau dia ngerjain. Nah tapi dia lupa bahwa kalau orang itu dibiasakan tidurnya itu terlambat ataupun berubah, maka itu akan menjadi pola. Makanya disarankan buat teman-teman yang shift gitu ya, suster, perawat, dokter, teman-teman kerja di pabrik atau yang punya shift itu tidak boleh lebih dari 3 malam berturut-turut seperti itu. Hmm, emang kalau 3 malam gimana? Kalau Ya, lebih dari 3 malam?
Kalau Akibatnya lebih apa? kalau lebih dari 3 malam biasanya nanti patternnya berubah dia. Jadi otak kita itu suprachiasmatikumnya itu dia tidak bisa lagi ini nggak bisa fokusin ke arah kondisi dia sendiri gitu. Jadi dia akan berubah pattern polanya. Jadi yang tadinya misalnya nih anggaplah kalau kita bicara tentang tidur ya di usia kita nih antara di bawah 65 tahun lah ya, itu pola patternnya itu adalah di jam 6 sore sebenarnya tuh kita itu akan keluar melatonin di dalam otak kita. Nah, melatonin itu hormon ya yang akan membuat kita ada rasa mengantuk. Ya, kalau kita bayangin dulu zamannya belum terang kayak sekarang. Kalau sekarang kan terangnya di mana-mana ya. Lampu banyak gitu ya. Nah, kita saat matahari terbenam itu kan gelap, melatonin kita keluar. Ya. Dan itu akan merangsang kita kepengen tidur. Nah, makanya biasanya orang bisa tidur di antara jam 8 jam 9 malam. Ya kan? Kemudian dia bertahan tidur sampai pagi, misalnya sampai jam 5 jam 6. Nah, kalau misalnya melatonin ini lama-lama dia mau tidur, ya misalnya harusnya jam 9 dia udah tidur. Dia tunda nih sampai jam 2 pagi. Saat melatonin di otak kita tuh mulai turun. Nah, makanya kalau teman-teman yang suka begadang bisa berasa tuh saat dia mulai malam ngasih ngantuk, jam 11 ngantuk, jam 1 ngantuk, lepas dari jam 1 hilang ngantuknya. Karena Benar-benar. melatonin sudah mulai menurun. Jadi udah nggak ada lagi dorongan untuk pengen tidur. Gitu. Nah, setelah itu, kemudian, jadi nanti otak kita bingung. Tadi dia harusnya tidur. Kenapa dia nggak tidur ya? Oh, berarti nih orang bukan tidur jam segitu. Geser dia. Ya, misalnya dia tidur jam 3 pagi. Lama-lama dia ngegeser. Akhirnya dia tidurnya pagi. Jadi nggak heran tuh ada yang tadi cerita bahwa dia tidurnya jam 5. Begitu. Itu yang pertama. Jadi ada perubahan pola dari tidurnya sendiri. Hati-hati, makanya teman-teman jangan sampai berubah pola tidurnya. Yang kedua adalah karena ada gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan itu biasanya misalnya gangguan kecemasan ya yang paling sering itu akan menyebabkan amigdala kita atau bagian otak yang menyimpan memori dan mempunyai respon kalau kita cemas itu bekerja sangat aktif. Ya, sangat aktif sehingga menarik ketika orang itu sulit tidur pada saat dia mau menjelang malam mau tidur ya jam berapa jam 10 lah jam 9 ya dia malah ingat dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya yang membuat dia cemas dan akhirnya dia nggak bisa tidur begitu. Jadi itu yang sering kali terjadi. Nah yang ketiga adalah terkait dengan kondisi otak itu sendiri, yaitu ketika orang di atas usia 65 tahun, di mana orang itu mulai hormon melatoninnya mulai turun jauh dan reseptor melatoninnya tempat membuat orang itu duduk ya istilahnya tuh kan kalau kita umpamakan tuh reseptor itu kayak tempat duduk. Jadi ketika ada hormon nempel di reseptor itu dia baru bisa tidur kan kalau listrik kan kayak begitu ya sistemnya mungkin yang teman-teman bukan dokter supaya lebih memahami. Nah, ketika dia duduk begitu, dia baru bisa kirim sinyal. Nah, ini tempat duduknya nggak ada. Tempat duduknya nggak ada, yang sinyalnya nggak juga ada, kurang. Atau melatoninnya. Ya, jadi deh, nggak bisa tidur. Makanya orang tua, makin susah tidur katanya. Kok saya nggak ada ngantuk-ngantuknya? Gitu. Ataupun memang terkait dengan pola tidur ya. Kadang-kadang siang banyak tidur, akhirnya malam nggak bisa tidur. Gitu. Oke, berarti penyebabnya yang pertama karena kebiasaan, yang kedua tadi karena Gangguan juga. Dan gangguan, ketiga memang karena fungsi saraf otak tidurnya memang terganggu, sudah mulai terganggu. karena sudah lansia seperti itu ya dok. Betul, betul. Oke, selanjutnya nih dok, sebenarnya selain tanda-tanda ngantuk tadi kan gangguan tidur kan berarti ya udah terganggu aja gitu jam tidurnya yang insomnia jadi sulit tidur, yang hypersomnia jadi terlalu banyak tidur. Tapi sebenarnya tuh ada nggak sih tanda dan gejala lain? Mungkin mungkin ya ini dehidrasi atau apa gitu dok? Ada nggak tanda dan gejala yang lainnya yang menyertai Yang gangguan? berkaitan dengan tidurnya maksudnya?
ya yang menyertai gangguan tidur. Misalnya si orang insomnia tuh biasanya sakit kepala atau dehidrasi. Oh, Seperti itu, Dok. ya sebenarnya sih tergantung ya. Kalau dehidrasi sih nggak ada hubungannya secara umum gitu. Yang paling sering mengganggu gangguan tidur itu lapar gitu. Oh, Jadi kalau misalnya teman-teman itu terbiasa makan malam, biasanya makan malam biasa ya, misalnya jam 6 jam 7 malam makan. Nah, kemudian pada saat itu nggak makan. Nah, jadi tidur dalam keadaan lapar tuh agak sulit. Biasanya tuh misalnya makan terakhir jam 3 sore atau jam 12 siang, bahkan makan siang terakhir, kemudian malam dia nggak tidur, itu biasanya tuh nggak bisa tidur kalau lapar. Begitu. Nah, begitu juga ketika kita begadang. Kan banyak yang begadang. Kalau saya dulu, kalau waktu ke koas Objin gitu ya, saya paling seneng tuh kalau koas Objin, saya jam 1 saya minta istirahat sama residennya di Rumah Sakit Persahabatan dulu. Saya bilang, Bang, saya minta tolong ya, saya mau makan Indomie. Jadi lapar. Kalau udah jam 1 jam 2 itu kalau begadang lapar kita. Nah, kenapa kok lapar, Dok ya? Ya karena memang kita membutuhkan energi kan untuk mempertahankan tidur. Jadi teman-teman yang begadang itu biasanya kenapa besoknya dia cepat lelah, rasanya ngantuk. Makanya sebenarnya menarik tuh dilemanya jadi dokter, dilemanya jadi mahasiswa kedokteran itu di satu pihak dia harus begadang karena dia ada jaga malam. Tapi paginya nggak boleh konsentrasinya buyar. Karena kalau konsentrasinya buyar, dia kacau gitu mikirnya. Padahal orang kalau nggak tidur, itu konsentrasinya akan terganggu gitu. Jadi serba salah kan? Ini Ya, pendidikan emang tuh jadi jadi dokter itu serba salah. Kita tahu teorinya, tapi kayak dilakuin itu teman-teman. Ini saya juga dosen soalnya ya, juga bingung gitu. Jadi gimana ya? Habisnya udah kebiasaan begitu, nggak bisa kekejar kan kalau kita tidur kan? iya, Gitu. nggak ada yang ngejamin juga besok bakal tuntas tuh yang dipelajarin pas malam-malam. Betul, Jadi betul. paksain. Gitu sih, Dok, kalau misalnya lagi ujian memang. Jadi curhat Terus, nanti. iya, karena kemarin baru tes dokter. Jadi baru Ya, mati-mati. betul. Oke, selanjutnya, Dok, ada nggak sih sebenarnya bahaya gangguan tidur? Maksudnya mungkin yang tadi udah disebutin yang tadi Ya, pola sistem sirkadian tubuhnya jadi berubah dan ya. sebagainya. Nah, ada lagi nggak sih, Dok, bahaya gangguan tidur? Ya, bahaya gangguan tidur tuh sangat luar biasa ya. Jadi kalau saya tuh udah dalam praktek klinis saya sebagai dokter jiwa saat ini, kalau saya sudah memilih antara memberikan obat tidur kepada pasien dengan membiarkan dia tidak tidur berhari-hari, saya pasti akan memberikan obat tidur. Hmm. Begitu. Karena saking pentingnya tidur itu. Kalau kita bertanya, berapa jam tidur yang minimal, Dok? 5 jam. Ya, 5 jam minimal tidur. Itu hanya untuk mempertahankan fungsi kesehatan kita. Ya, dalam artian fungsi jantung. Ya, kalau yang sebutnya untuk sehat jiwa, Dok, 6,5 jam tidur sampai 9 jam. Itu yang kita harapkan dari tidur itu. Nah, kenapa? Oh, bahayanya banyak banget. Tadi masalah jantung. Kemudian misalnya kalau kecelakaan ya terjadi karena ngantuk. Udah pasti itu. Konsentrasi yang menurun ya. Jadi agak lambat gitu pikirannya. Makanya teman-teman berempatilah sama teman sejawatnya dengan teman-teman sekelompoknya. Kalau bagi-bagi jaga, jangan dia dikasih terus-terusan 3 hari berturut-turut. Mentang-mentang dia mau pulang kampung misalnya, atau dia mau ketemu pacar karena mau merayakan anniversary, terus dia bilang nggak apa-apa, gue jaga 3 hari berturut-turut. Yang penting besoknya gue nggak jaga. Oh jangan dong, jangan ya kasihan begitu. Nanti dia jadi ngaco ininya apa namanya sistem otaknya dan dia juga jadi malah kurang baik konsentrasinya ya. Gangguan tidur itu kalau yang berat itu sama sekali nggak tidur itu disebabkan karena tingginya dopamin, contohnya pada pasien-pasien schizophrenia. Nah kalau yang sudah sampai nggak bisa tidur 3 hari 3 malam itu biasanya itu adalah terkait dengan peningkatan dopamin, itu bisa halusinasi Wah, pasiennya. Gitu. kalau orang halu-halu gitu berarti mungkin salah satunya adalah karena insomnia gitu, Dok. Jadi halu Ya, gitu. enggak juga sih. Cuman Hmm. kalau kita bicara tentang terminologi kedokteran jiwa, saya selalu menekankan nggak boleh disingkat. Jadi misalnya halusinasi jawabannya. Jadi halusinasi sama halunya
di media sosial itu rada beda tuh. Karena kayak apa ya, ngayal ya kayaknya ya dikarakterisikan. Kalau halusinasi kan ada halusinasi auditorik, jadi dia mendengar bisikan. Ya, makanya kalau orang yang bilang, waduh, gue udah nggak bisa tidur sampai setahun. Ah, saya bilang mana mungkin. Ya, setahun nggak bisa tidur. Yang ada itu mungkin tidurnya kualitasnya nggak bagus selama setahun gitu. Ada juga begitu. Mungkin tidurnya kurang gitu. Oke, berarti tadi yang berat bisa sampai pengaruh ke dopaminnya ya, Dok. Hmm. Tuh. Oke deh, selanjutnya nih, cara mencegahnya nih, Dok. Cara mencegah biar kita nggak kena gangguan tidur. Atau mungkin buat teman-teman yang udah mengalami, cara mengatasinya, Dok. Gimana? Ya, cara mengatasinya tentunya bukan dengan sentuhan tuh. Tadi ada ngomong sentuhan-sentuhan mulut tuh di komentar ya. Bukan. Ya, mungkin kalau sentuhan itu adalah kalau misalnya ada beberapa orang tuh yang tidurnya perlu dikelonin. Misalnya dikelonin, pegang-pegang gitu ya, disentuh-sentuh gitu. Ada memang yang begitu. Tetapi bukan itu. Nggak ada di jurnal manapun itu ya. Nggak di penelitian dan di buku manapun. Yang ada adalah bagaimana cara membantu tidurnya lebih baik. Pertama, jadwalnya harus baik gitu. Jadi tidurlah di jam yang baik, bangun di jam yang baik juga. Biasanya saya tidur misalnya jam 11 ya, bangunnya sekitar jam 6. Jadi saya 7 jam tidur biasanya. Ya, kalau saya mau tidur lebih awal, misalnya jam setengah 11, saya bisa bangun sekitar jam 7-an atau setengah 7 misalnya. Nah, biasanya kalau udah stabil, orang itu tidak perlu diberikan alarm, dia bangun sendiri. Saya tuh nggak pernah dibangunkan oleh alarm. Saya bangun ya bangun aja. Memang udah jam segitu saya bangun. Ya, jadi orang udah terbiasa dengan pola tidur seperti itu. Biasanya kita tahu lah kalau misalnya udah ya. Gitu ya, Dok. Harus Hmm, bangun. jadi di jam segitu tuh kita bisa, dan ada beberapa cara teknik auto hipnosis di mana pada saat menjelang tidur kita bilang pada diri kita, saya akan bangun pada jam 6 pagi dengan keadaan segar, bahagia dan sehat gitu. Jadi diulang-ulang begitu nanti dia bangun jam 6 gitu. Oh, Biasanya begitu. apa, Dok? Itu dulu. Itu tadi Hah? apa? No? Auto hipnosis. Jadi dulu saya diajarin sama Dokter Erwin Kusuma, guru saya almarhum. Beliau tuh, bukannya itu dulu guru, kalian juga kayaknya harusnya beliau kenal loh kalau misalkan beliau masih hidup, karena kalau teman-teman yang UPN veteran kan di RSPAD kan dulu ininya apa stasiunnya. Nah beliau ada di sana gitu. Dulu diajarin tuh bangun tidur kita harus segar. Nah caranya gimana, dari sejak tidur kita udah memberikan pada diri kita semoga tidur kita baik, bangun tidur dalam keadaan nyaman jam 6 pagi gitu. Jadi itu jadwal yang baik. Itu yang nomor satu yang harus diperhatikan. Yang kedua, jangan minum minuman yang mengandung kafein menjelang tidur ya, termasuk juga kayak misalnya alkohol juga ya, kopi ya, terus kemudian teh juga nggak disarankan ya. Coklat pada beberapa orang nggak bisa tuh. Jadi misalnya dark coklat itu juga sering kali bikin orang itu nggak bisa tidur. Seperti itu. Dan jangan berolahraga di malam hari. Ada teman-teman yang mengatakan bukannya malam hari itu olahraga bagus, Dok. Enggak. Karena kadang-kadang olahraga di malam hari, misalnya main badminton gitu ya, itu dia mungkin bukan capek, tapi jadi semangat karena adrenalinnya jadi tinggi gitu. Nah, adrenalin yang cukup tinggi di tubuh kita akan mencegah kita tidur nyenyak seperti itu. Jadi tidak disarankan sih. Oh, jadi eh, olahraga sebelum tidur itu sebenarnya tidak disarankan Ya, ya, Dok? nah tadi termasuk juga teman-teman yang kayak minuman-minuman berenergi yang nggak boleh. Itu kan ada kafeinnya. Coba aja lihat kafeinnya itu berapa loh. Ada yang 50 sampai 100 loh. Bayangin kita minum kopi biasa itu ya cuma sekitar 25 miligram kafeinnya. Sedangkan kalian kalau minum minuman energi ya itu bisa sampai 100 kafeinnya miligram. Ya, jadi nggak disarankan juga gitu. Saya sih emang nggak dulu sih suka sih waktu masih koas ya, suka juga minuman berenergi gitu ya. Tapi ya udah seumur gini udah malah enggak lah. Oke, itu kan tadi cara mencegahnya di dok, tidur yang baik, jadwal tidur yang baik, kemudian mencegah biar nggak minum kafein, kemudian olahraga.
kalau misalnya yang tadi dok mengatasinya, kalau misalnya kita udah mengalami hal itu, mengalami insomnia atau hipersomnia, gimana tuh dok? Iya, kalau sudah sampai mengalami insomnia itu biasanya kita lihat terminologinya itu 1 bulan. Jadi kalau kamu udah ngelihat kondisinya udah 1 bulan nggak bisa tidur, maka dianggap dia itu sudah mengalami masalah insomnia gitu. Dan itu berturut-turut. Nah kalau demikian apa yang mesti dilakukan dok? Kalau misalnya tidak bisa dengan cara perubahan perilaku, jadi perubahan perilaku, kemudian perubahan sleep hygiene-nya juga nggak bisa dipenuhi, maka mau nggak mau dikasih obat. Obat itu untuk membantu supaya dia punya sistem sarafnya kembali baik gitu. Itu sih yang paling utama, yang paling penting juga diperhatikan. Berarti emang harus ke dokter ya dok untuk mendapatkan obat atau medikasi Ya, yang baik. kali teman-teman dokter umum juga nantinya itu punya kompetensi. Jadi kalau Oh, misalnya short term terapi boleh menggunakan obat tidur. Ya, golongan zolpidem biasanya ya, bukan golongan benzo ya. Jadi golongan non benzo dulu gitu atau menggunakan obat anti alergi gitu ya. Ada atau obat anti batuk ya. Ya diphenhydramine ya, boleh. Dramamine juga bisa. Kemudian juga ya kayak CTM yang ringan gitu bisa. Itu beberapa yang mungkin bisa dibeli secara bebas ya ataupun dengan resep dokter dengan jumlah terbatas gitu. Nah, lalu baru naik nanti ke zolpidem gitu kalau misalnya memang tidak bisa tidur juga. Tapi kalau udah 1 bulan ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter jiwa gitu. dok, tadi kan dokter sempat bilang atau bisa beli obat-obatan flu atau anti alergi gitu dok untuk Hmm. tidur gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada indikasi flu atau nggak ada indikasi alergi, tapi sengaja membeli obat itu untuk tidur gitu, itu Ya, bagaimana? ya Nggak apa-apa? sebenarnya tentunya perlu pengetahuan yang cukup tentang obat ya. Namun kita tahu bahwa di Indonesia cukup bebas memberi obat ya, membeli obat itu cukup bebas. Nah, kalau kalian ngelihat dari beberapa jurnal dan juga rekomendasi dari American Family Physician ya atau dokter keluarga di Amerika, memang first line treatment drugs-nya itu anti alergi. Oh, Jadi anti alergi dulu sebelum kita masuk ke obat-obatan anti cemas yang golongan benzo apalagi ya, masih jauh itu. Ya, anti alergi dulu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, dok, kalau suplementasi boleh nggak kayak melatonin? Boleh-boleh aja sih. Melatonin sih memang salah satu rekomendasi awal juga. Tapi biasanya buat anak muda tidak bermakna dia. hmm. Kalau untuk gangguan tidur yang sifatnya kayak tadi kita ngomongin gitu. Kalau kecuali dia jet lag ya. Kalau jet lag dia mungkin bermanfaat kayak gitu. Kalau yang sifatnya apa bukan jet lag, apa obat-obat kayak bukan obat apa suplementasi kayak melatonin tidak terlalu bermanfaat. Kalau misalnya mau apa ada teman-teman suka nanya tuh pakai essential oil ya atau misalnya pakai diffuser gitu ya, Jadi, blender ya, misalnya ya, ya boleh-boleh aja sih coba-coba nggak apa-apa. Walaupun di dalam jurnal sih nggak pernah disebutkan gitu. Itu masuknya sih ke complementary terapi atau alternatif terapi ya. cuma Gitu. mungkin kalau pakai itu tidur jadi lebih nyaman gitu kali ya dok. Jadi Ya, ada beberapa penelitiannya nggak kuat sih ya. Jadi apa namanya sangat individual gitu ya. Dan banyak kan testimoni. Masa testimoni sih kita? Kalau dokter kan nggak bisa kita berdasarkan testimoni. harus evidence base ya dok. Hmm, Oke, tadi dokter udah bilang mungkin kapan kita yang mengalami gangguan tidur ini kapan harus ke dokter. Tapi untuk diperjelas lagi dok, tadi 1 bulan ya dok? ya, Atau harus nunggu 1 bulan atau mungkin kalau 10 hari insomnia udah deh ke dokter atau gimana tuh dok baiknya? wah, tuh, kalau misalnya gangguan tidurnya udah mengganggu kehidupan sehari-hari ya ke dokter lah. Biasanya kan nggak langsung orang ke dokter jiwa. Pasti Oh, iya. biasanya tuh orang ke dokter terdekat dulu lah. Dokter umum misalnya. Seperti itu. Baru dia nanti datang ke dokter jiwa kalau nggak mempan juga kayak gitu. Kalau nggak sih awalnya pasti ke teman-teman dokter umum dulu. Ya paling dikasih dalam waktu beberapa saat pengobatan nanti baik lagi kayak gitu. Nanti setelah itu kita coba cek lagi kayak gitu.
Itu aja sih. Kalau udah mulai, Mm, kalau udah mulai mengganggu gitu ya dok, mungkin bisa mm, ke, kalau misalnya udah berkepanjangan baru kita ke dokter jiwa gitu. mm, mm. Oke, karena sekarang udah 15 menit terakhir nih, kita mau jawab-jawabin pertanyaan dari teman-teman. Tapi eh tapi gini dok, saya juga nggak ngerti kenapa di Instagram Medical Veteran ini sejujurnya Mm. nggak keluar nih komentar teman-teman. Tapi di sini saya punya catatan dari teman-teman Mm. tentang pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nggak Oke. keluar komentarnya. Ya. Oh iya? Hmm. Hmm, Tapi saya coba baca satu persatu kali ya dok. boleh sih. Ini ada yang nanya nih. Tuh, apa tuh? Ketika sulit tidur namun pada esoknya banyak kegiatan. Itu mah kayak kalian kan teman-teman dokter kan Ya, ya sama nggak kayak ada yang tadi saya ada omongin. sebab apa-apa besoknya juga harus kerja ya. Mau tidak mau ada kebiasaan ya. Kadang-kadang kalau baru 36 jam saya bisa sih masih kerja. Kemarin misalnya waktu zaman-zaman saya koas dulu ya saya bisa tidak tidur 36 jam tuh masih oke sih. Itu masih bisa Hmm. lah gitu. Ya lumayan jadinya. Dan itu yang membuat saya kayaknya pada beberapa kasus kita masih bisa membiasakannya kalau terlalu lama kita. Itu yang susah. Oh, Mm-mm. oke baik nih. Buat selanjutnya pertanyaannya, dokter izin bertanya, saya tiba-tiba suka kepikiran random, kan anjuran sehari tidur 8 jam. Itu Mm. bisa dibagi ya dok, misal tidur siang 2 jam, tidur sebelum jam 2, tidur malam jam 4 gitu dok. Ya, Jadi dibagi. kalau iya, kalau kita lihat dari beberapa buku dan jurnal terkait dengan tidur, sebenarnya tidur yang paling dianggap tidur itu adalah tidur malam. Jadi dia Hmm. tidur malam itu yang di antara jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi kalau Hmm. anak teman-teman nanya, jam berapa sebaiknya kita tidur, Dok? Antara jam 8 sampai jam 12 malam. Ya, Jam jadi 8. di antara jam-jam segitu. Kemudian kalau misalnya tidur siang, boleh nggak dok? Boleh, taking a nap boleh, tapi tidak boleh lebih dari setengah jam. Oh, Begitu. Iya, karena kalau lebih dari jam setengah apa dari setengah jam itu biasanya tuh teman-teman udah masuk ke dalam fase tidur dalam. Jadi kita agak sulit nantinya menjadi lebih baik gitu ya ke konsentrasinya. Kalau kalian tidurnya itu cuma setengah jam, itu malah lebih bagus. Jadi kayak namanya napping gitu ya. Apa tuh istilahnya tuh power nap gitu katanya. Power nap itu bagus tuh. Sekitaran setengah jam aja. Jadi orang itu belum masuk ke dalam fase tidur tidur yang dalamnya, dia udah bangun. Karena tidur kan kita tahu itu ya, nggak selalu dalam posisi dalam kan. Jadi ada tidur REM, rapid eye movement, kemudian light sleep, deep sleep, kemudian naik lagi light sleep, REM sleep. Nah, di mana saat kita lagi dalam kondisi tidur, yang ada mimpi itu kan biasanya di REM sleep ya, rapid eye movement sleep. Tapi mimpi itu adalah bagian dari proses gathering information atau memori yang apa termaktub ya apa jadi apa tuh ya bahasa ini termaktub tuh jadi dia ngumpulin semua memori kita lah di kehidupan kita dari pagi sampai malam gitu ya sebelum tidur dia masuk dia olah dia masukin satu-satu tuh gitu. Nah pada saat itu kalau kita tidak tidur dalam ngimpi kita kayaknya kayak kebangun gitu kayak ada ngimpi gitu. Tapi kalau misalnya kita itu kan nggak pernah tahu ngimpi itu ada di mana gitu. Tahu-tahu tiba-tiba kita masuk aja di dalam mimpi itu gitu. Nah kalau tidurnya dalam banget ya dia nggak pernah mimpi Hmm. tuh. Berarti sebenarnya definisi tidur nyenyak adalah tidak bermimpi ya, Dok? Tidak Bener nggak? bermimpi ngorok. Jadi salah Tidur tuh. Kalau orang orang. bilang wah dia tidurnya sampai ngorok dok tuh berarti dia apa mimpi apa tidurnya dalam banget salah. Kalau ngorok itu malah adalah gangguan tidur kan, bisa mengarah ke sleep apnea, ya kan, Hmm. atau berhenti napas saat tidur, ya. Kemudian juga beberapa diantaranya bisa mengalami masalah tuh dari pernapasannya kayak gitu. Makanya sleep apnea itu bukan sesuatu yang baik sebenarnya ngorok itu kan
artinya ada hambatan kan ya di leher, di pita suaranya juga kayak gitu. Oke, jadi buat tadi yang nanya, berarti tidur malam itu maksudnya tidurnya sebaiknya nggak dibagi-bagi, jadi Ya. tidur malam ya tidur malam, kemudian untuk tidur siangnya ya udah cukup setengah jam aja ya. Nggak Mm-mm. nyangka dok, cuma perlu setengah jam nih dok. Saya Oh iya, biasanya tidur oh kalau tidur kamu lebih. tidur 3 jam sih sekalian aja itu mah, sekalian tidur Hmm. terus. Oke. Karena tidur Iya, siang tuh. banyak tidur. Tapi kalau misalnya anak koas kan lain gitu ya. Makanya dia bilang kayak dok kami mau jaga malam dok. Jadi kudu bikin tidur kami jadi lebih bagus. Ya it's okay lah. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tapi kalau kalian punya kesempatan nanti untuk tidur baik, jangan terlalu banyak ini ya membuat tidur itu seolah-olah kayak gue mah tidur nggak perlu lah. Yang penting asal tidur aja beres gitu. No, don't ever say that. Jadi kita harus merasa bahwa tidur itu adalah bagian yang penting buat kita menjaga kesehatan fisik maupun mental kita. Ya, tidurlah yang baik. Kenapa? Karena kalau kita tidur baik, kesehatan kita baik. Kita akan jauh lebih produktif, konsentrasi jauh lebih baik gitu ya. Itu banyak banget gunanya. Jadi ayo tidur gitu ya dok. Itulah yang benar. Jangan kadang-kadang suka anak muda itu suka tidur, udah tidur harusnya dia tidur tapi dia nggak tidur. Dia main game gitu, dia main apa lagi gitu, atau main TikTok gitu malam-malam mumpung sepi dah mau bikin video TikTok dulu gitu. Joget Jangan dulu. bikin video TikTok itu lagi saat ngapain aja gitu, lagi di kamar mandi atau di mana. Oke, ini pertanyaannya ada yang mirip nih dok, dan mungkin udah sempat kebahas sedikit. Jadi ada yang nanya bagaimana membentuk pola tidur yang baik atau indikator kualitas tidur yang bagus tadi ya dok. Ya, sebenarnya tadi udah dijawab sih ya. Kualitas tidur yang baik itu sebenarnya kalau kita, saya lihat ada beberapa teman sekarang itu menggunakan smartwatch yang bisa mengukur tidur ya. Saya sendiri menggunakan itu setiap malam dari salah satu merek tertentu yang saya yakini dia punya tracking tidurnya paling bagus gitu di antara semua merek gitu ya. Terus kemudian saya melihat bahwa quality of sleep saya itu cukup baik. Karena gini loh, ternyata kualitas tidur kita itu ada fase awake gitu. Fase awake itu kita nggak sadar kalau kita itu udah kebangun sebenarnya. Tapi denyut jantung kita dan pernapasan kita itu menunjukkan bahwa kita itu fase bangun gitu. Padahal kita masih merasa itu tidur, nggak bangun gitu. Bukan lagi ke kamar mandi untuk kencing gitu, bukan. Nah, quality of sleep itu biasanya ditandai dengan bangun tidur yang segar. Tapi pada beberapa orang, misalnya yang hipersomnia, seringkali tidurnya itu yang tadi kita bilang di awal, udah tidur pun udah lebih lama dari 10 jam, tapi buset, dia tetap ngantuk gitu. Sampai kayaknya nggak bisa produktif kayak gitu. Oke, baik nih. Selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya mungkin Komen-komennya lucu-lucu nih. Pada komen sendiri. Nih ada yang bilang lebih bagus dinyalakan atau dimatikan. Sebenarnya tergantung kebiasaan. Jadi kalau saya terbiasa mematikan lampu, sama sekali gelap kalau saya dari sejak kecil. Ya, enggak juga sih dari sejak SMP kayaknya saya mulai itu. Nah, secara teoritis suasana gelap itu mendorong melatonin keluar. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau gelap gitu ya. Dan namun menikah dengan istri yang tidak bisa tidur gelap. Jadi dia bisanya cuma harus ada terang. Sehingga kalau dia mati listrik aja, malam-malam mati listrik di rumah kami, itu kebangun dia bisa. Karena dia merasa kayaknya gelap itu jadi salah satu pemicu untuk dia kebangun, terbalik gitu jadinya. Ya, kalau gitu kita kompromi aja. Kita pasang lampu yang warnanya kuning atau merah di kamar. Yang bisa tetap ada cahaya, tapi juga induksi tidur. Kalau menurut teori sih katanya warna merah yang bisa membuat lebih gampang tidur. Itu tapi yang merahnya yang cuma 5 watt ya.
Jangan yang merah 30-an. Sekarang ada dok, smart lamp gitu dok, yang warna-warni tuh. Tuh, sekarang nih Eh, dok. ya, tapi Lagi. kalau saya kira gini, sebaiknya pada saat kita menjelang tidur memang tidak ada stimulasi, termasuk dari gadget kan. Kadang-kadang ada teman-teman yang sambil tiduran masih megang gadget gitu. Menjelang tidur tuh kayaknya kalau belum tidur gadget tuh belum dilepas. Padahal kita tahu ada blue light. Blue light itulah yang membuat uh, gadget itu mengeluarkan blue light. Nah, blue light itu yang mencegah terjadinya pelepasan melatonin di otak kita. Sehingga kita jadi susah tidur kayak gitu. Oh, jadi sebaiknya sebenarnya sebelum tidur itu menjauh ya, menjauh ya dok dari gadget, ya nggak? Iya, lebih baik begitu. Gitu. Oke, saya tanya lagi deh dok nih. Jadi Hmm. kemarin nih, oh ini cerita nyata. Jadi ada teman saya yang nanya, eh gue pengen nih tidur dengan nyenyak, soalnya lagi capek. Tapi ya Hmm. udah pengen aja dan pengen pas bangun tidur itu segar. Boleh gak sih minum Panadol? Terus kan terus sempat nyari-nyari juga emang bisa ya analgesik untuk tidur nyenyak gitu. Terus saya mikirnya ini kali kayaknya lebih ke anti alergi atau CTM aja gitu kalau misalnya ada flu-flu dikit karena sebelumnya belum tahu kalau misalnya nggak harus flu gitu. Ya, Tetap minum CTM. Nah itu gimana dok kalau misalnya kayak Panadol gitu? iya, saya juga nggak tahu tuh. Ada beberapa orang yang bilang menegak atau minum Panadol atau paracetamol ya. Tapi spesifik sih memang suka bilangnya memang saya tanya emang yang warnanya apa kan banyak kan jenisnya ya. Bilang warnanya biru. Biru Hmm. bukannya antipiretik ya saya bilang ya. Antipiretik kan biasanya tidak membuat tidur gitu. Tapi katanya ngantuk dok katanya. Oh ya ya udah nggak apa-apa saya sih kayaknya nggak ngefek gitu makan antipiretik gitu nggak ngantuk saya. Cuman kalau obat anti mabok, antimo gitu, malah ngantuk kan, bisa tuh kayak gitu. Tapi Jadi kalau untuk kalau misalnya kalau dipakai berkali gitu dok, apa gimana? Misalnya antipiretiknya dipakai berkali-kali gimana? nggak boleh dong, nggak ada indikasinya dong, kasihan hatinya nanti. Hmm. Kan levernya bisa terganggu kalau terlalu banyak menggunakan antipiretik, apalagi dosis besar gitu. Oke, berarti nggak disarankan ya dok? Mm-mm. Cuman kalau saya lihat ada beberapa pertanyaan nih, salah satunya dari KZ Zarina ini. Ada perbedaan nggak respon tubuh nggak antara orang tidur normal dengan orang yang punya tidur pagi? Jadi kalau beberapa penelitian tentang tidur tuh ada orang yang namanya tuh owl type sama lark type gitu. Jadi kalau owl type sama lark type itu dia bedanya itu orang ini memang baru bisa tune itu otaknya itu di pagi hari lebih banyak sekitar 75% manusia itu rata-rata tune itu otaknya di pagi hari, tapi ada yang baru tune otaknya itu di malam hari, di atas jam 11 malam. Jadi ada beberapa teman kita tuh kok dia kalau ngerjain tugas itu selalu di jam atas jam 10 ke atas. Malah kalau jam 10 ke atas dia otaknya lebih cepat dia, lebih kuat gitu. Sampai biasanya sekitar jam 2 jam 3 pagi. Nah, nanti dia baru tidur tuh jam segitu. Nah, cuman susahnya yang kayak begitu itu kalau ya jadwal kerjanya pagi kayak gitu kan sulit kan kayak gitu. Tapi ada Iya. orang-orang seperti itu ada. Dan itu agak susah diubah begitu. Hmm. Jadi nggak dia dia nggak bisa merasa ngantuk pada saat kita tidur, dia malah kenceng otaknya tuh kayak kepengen kerja gitu. Kita tidur, dia bangun gitu. Pas kita bangun dia tidur. Kebalikan ya dok, hmm. data kayak gitu ya. Oke. Biasanya nih dok, biasanya apakah kalau misalnya tidur ada suka orang yang bilang kalau misalnya nggak, misalnya gimana ya, begadang atau nggak tidur tidur itu bisa timbul masalah lain kayak jerawat atau dan sebagainya, itu gimana dok, mitos fakta dok? Nggak tahu saya, mitos kali ya. Mungkin dia nggak tidur sampai nggak cuci muka gitu. Hmm. Soalnya saya sendiri memang dulunya waktu residen malah mempunyai penelitian terkait dengan jerawat itu. Jadi sebenarnya Oh. muka itu kalau mau bersih ya harus cuci muka. Cuman kalau kalian yang mukanya kotor gitu ya, eh,
bukannya laki-laki bermuka kotor gitu maksudnya. Pikiran kotor jadi mukanya kotor. Ya, bisa jadi sih. Tapi itu kurang bersih gitu. Kalau dia berminyak, kemudian dia nutupin komedo, ya jadi jerawat. Nggak ada hubungannya. Mungkin kalau dia tidur nggak cuci muka dulu ya jerawatan lah. Oke, berarti mungkin ya karena begadang terus ya mungkin ya nggak cuci muka gitu. Jadi ya udah besok timbul timbul jerawat gitu. Iya. Oke, eh, pertanyaan udah akhir-akhir ya dok karena udah jam 9 juga, udah mau habis waktunya nih. Ya. Dari Roma, dok bagaimana cara agar tidur tidak saat matahari terbit? Karena saya bisa tidur tenang kalau lihat matahari dok. Mohon dijawab dok agar bisa saya aplikasikan malam ini. Gitu dok, gimana tuh? Tidurnya dia baru bisa ketika matahari terbit. Iya, karena saya Oh, bisa tidur jika lihat matahari terbit. Mungkin pola tidurnya udah ya udah berantakan aja. ganggu, iya. Orang tuh ada yang udah mau tidur tuh jam segini, jam 9, ya kan? Hmm. Jadi kadang-kadang seringkali memang sulit ya kalau saya lihat kalau orang gangguan tidur. Jadi gini, kenapa kita perlu punya pola tidur yang normal, yang sesuai dengan orang-orang kebanyakan? Karena aktivitas itu akan lebih banyak terjadi pada kondisi itu gitu. Jadi Hmm. susah gitu nantinya kalau misalnya kita uh, apa jadi kayak nggak bisa gitu tidur dengan normal gitu. Jadi lebih baik selagi masih muda, selagi masih baik kondisinya, silakanlah uh, perbaiki tidurnya. Kalau kalian itu masih muda itu lebih gampang. Jangan nanti kebiasaan tidurnya malam kayak gitu. Tidurnya pagi gitu dok maksudnya. Tidurnya pagi, betul. Ya. Lupa tuh kan. Oke, berarti tadi Romadaro bisa diaplikasikan ya malam ini. Coba dibenerin pola tidurnya. Mungkin dok, tadi pertanyaan yang tadi udah mengakhiri live session kita malam ini karena Ya, waktunya terbatas, sudah larut juga. ya. Mungkin ada untuk terakhir nih take home message Hmm. dari dokter buat teman yang nonton. Ya, kalau saya sih selalu bilang gitu ya kepada teman-teman, kepada pasien saya juga untuk menjaga pola tidur dengan baik ya. Jadikan tidur itu sesuatu hal yang bermakna untuk membantu kita menjadi orang yang secara sehat jiwa maupun raga kita. Menarik sekarang di tengah pandemi saat ini banyak orang tuh khawatir kalau tidurnya kurang karena sangat berhubungan dengan imunitas tubuh kita. Jadi jangan ubah pola tidur kita. Kalau sudah saatnya tidur dan memang sudah tidak ada lagi yang perlu dilakukan, jangan cari-cari kerjaan malam-malam gitu ya. Segeralah tidur supaya pola tidurnya tetap terjaga baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, wah makasih banyak dok. Malam ini ngobrol-ngobrolnya seru banget dok. Jadi apa ya? Jadi lebih tahu lagi tentang gangguan tidur. Terus pola tidur bagusnya seperti apa gitu. Nah semoga apa yang dokter sampaikan ini, obrolan kita malam ini bisa diresapi sama teman-teman, bisa diaplikasikan juga gitu. Bermanfaat malam minggunya. Nah Iya. terus Terima kasih juga maaf sudah datang. iya, sama-sama dok. Mungkin maaf banget buat teman-teman yang udah drop pertanyaan tapi belum bisa kita bahas. Untuk lebih apa ya, lebih dalam tahu tentang hal ini atau hal-hal lain terkait dengan mental health, mungkin bisa langsung follow di Dokter Andri @Andri Psikosomatik atau bisa follow Twitternya. Saya juga follow Twitter dokter dok. Oh, terima kasih. Iya, seru-seru banget tweetnya dokter tuh. Random ngomongnya. Nggak selalu. Iya, lucu-lucu dok. Terus mungkin bisa juga subscribe YouTube-nya ya dok. Ya, Di di Andri Psikosomatik. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tanya berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan, terutama cemas, psikosomatik, ya, semua ada sih di sana sih. Hampir semua coba saya bikinkan videonya di YouTube channel saya itu. Atau ada beberapa kuliah juga yang saya berikan waktu Zoom itu juga ada di sana. Gitu. Oke, langsung cus subscribe YouTube-nya, nonton video-videonya yang sangat bermanfaat. Oke dok, mungkin sampai sini aja perbincangan kita kali ini. Mm Sampai -mm. jumpa
di lain kesempatan. Semoga ada waktu kita berjumpa offline. Ya, pasti ada lah waktu berjumpa mah ada. Cuman nggak tahu kapan. Ya, Atau teman-teman kalau mau ya. berjumpa RS Omni bisa. Oke. Oke. Kalau bisa sebagai pasien dong. Oh Sebagai iya, jangan. sesuatu nantinya ketika kalian sudah menjadi dokter, nah bolehlah kita bertemu dalam kesejawatan. Tapi jangan sampai jadi pasien. Tapi Amin. banyak loh sekarang dokter sejak masa kuliah kedokteran juga banyak yang pada saling sakit atau gangguan kejiwaan. Karena memang menjadi mahasiswa kedokteran menjadi rentan mengalami gangguan kejiwaan itu. Jadi kalian teman-teman semua di sini jaga kesehatan jiwa dan raganya baik-baik. Ya. Ya, jangan Oke, sampailah kayak gitu. Oke, baik. mungkin ya sampai jumpa dokter. Terima kasih Thank banyak. you ya. Nanti saya save dah Ya, kalau itu. Ya, thank oke. you ya. Bye Dokter, semua. Thank you. istirahat.